masuk air. Kan perkembangan lebih cepat di daerah yang lembab. Lembab, betul. Nah, setelah diaplikasi terhadap tanaman lebih cepat tumbuh mana di sini atau di daerah kering atau di daerah basah? Sebenarnya sama aja, asalkan tadi kondisi tanaman kita juga lembab ya, kayak gitu. Oh gitu. Iya, makanya itu kan ngasihnya kan pas udah disiram segala macam kayak gitu kan, dan disiram terus gitu kan. Tapi kalau misalnya tanah kering dan nggak disiram terus dikasih itu, itunya juga pasti mati. Mati. Iya. Kalau secara praktek kan udah ditemukan beberapa peneliti misalnya kayak gitu, bahwa misalnya kita ambil yang dari itu tuh ada misalnya nasi ya, kita taruh di luar itu kan suka ada yang kemudian nggak lama ada jamurnya kan, ada merah, kuning, hijau kan. Pertama itu, terus kedua dilamain lagi lama-lama hitam. Nah yang hitam itulah yang jahat gitu misalnya, karena ya lama-lama nggak terjadi keseimbangan ekologi di situ kayak gitu. Jadi biasanya dia yang memang yang jahat itu memang dia berkembang di daerah yang nggak bisa beradaptasi kayak gitu loh. Nah caranya adalah bagaimana memang kita memperbanyak itu gitu loh, memperbanyak keanekaragaman bakteri. Kan banyak, ada bakteri, ada virus, ada macam-macam mikroba itu kan. Kalau praktek aja misalnya kita kan masih panjang waktunya. Ya. Nah sekarang kita praktek buat nanti dilihatnya. Oh iya, nanti kan siang kita praktek buat tuh. Jadi kan termasuk kita misalnya kita bawa nasi di sini, nanti kita bawa ke hutan sana, terus kita biarkan gitu. Iya. Mari kita lihat ke sana. Gitu, nanti 5 hari kita lihat di sana. Nggak usah ditutup, jadi tutupnya nanti pakai tisu itu. Nah itu ada tisu kan. Nggak usah pakai sendok, pakai tangan. Nah, Dikasih semuanya, Bu. cukup lah Bu. Cukup nih Bu. Cukup kan? Cukup. Iya, Bu. Oke teman-teman, kita sedang menyiapkan bahan untuk pembuatan mie ya. Ini salah satunya dari nasi yang kita bawa ke tempat pembuatan. Jadi kita siapkan wadah dan tisu. Oke. Iya. Kalau banyak tinggi terus dia sudah apa namanya, akarnya udah banyak kan. Jadi dia udah apa namanya, bersimbiosis di situ sini mikrorhizanya. Nah, katakanlah ditaruh di sini kan. Agak dikeduk dikit gitu. Nah kalau udah nanti taruh, terus di atas tisu itu ditutupin si tanah-tanah ini. Tanah ini kan? Iya, gitu. Informasi dari teman-teman sini biasanya kalau kita di Jawa itu bisa 5 hari itu ada. Cuman karena di sini lebih kering kondisinya, bisa jadi seminggu atau lebih gitu. Dari kata teman di sini tadi itu. Ya Mas, ini lebih bagus dikasih air dikit ya. Iya, karena kan memang kelembabannya sangat rendah kan. Itu di bawahnya daun bambu kayak gini, ini misalnya di kampung ya nyari. Nah, nemunya daun bambu yang kayak gini. Masih kayak gini berarti belum bagus ya. Itu baru kering saja, tapi belum terdekomposisi ya. Tapi pasti di bawahnya pasti ada yang udah terdekomposisi di bawahnya dia. Bogor dengan di sini perkembangannya itu lebih cepat, Mas. Cepetan di Bogor, Pak. Lebih cepetan di Bogor. Iya. Lembab ya soalnya. Karena lembab. Semua proses Benar. mikrobiologinya lebih cepat. Lebih cepat di Bogor. Lebih cepat berapa lama? Ah, Di sini misalnya 5 hari, di sana bisa kalau di sini 5 hari, di sana bisa cuma 3 hari. Nanti kemungkinan di sini lebih dari seminggu nih. sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh untuk mikroba. Iya. Pengalaman teman-teman di sini juga gitu kan, si Nelson apa bisa bercerita itu. Kalau seperti ini dibantu dengan spray bisa nggak? Kenapa? Kan spray. Nanti
Ya bisa, cuman nggak perlu juga sih. Karena sebenarnya pasti juga di tempat yang kering ini. Ini kan begini kering. Ya, sebenarnya di tempat yang kering ini pasti juga mikrobanya lah mikroba yang beradaptasi di daerah kering. Ya. Jadi nanti pasti juga kita biarkan alami gitu aja, biar nanti memang mikrobanya mikroba yang beradaptasi di daerah kering. Akhirnya nanti akan bisa beradaptasi di kebun kita juga gitu. Mereka sebagian sudah tahu tapi masih kurang kepercayaan dirinya untuk mempraktekkan. Nah sekarang dengan bertemu seperti ini mereka, dan termasuk saya sangat senang, saya juga gitu punya kepercayaan diri yang meningkat bahwa sebenarnya teman-teman itu juga mau dan bisa mengaplikasikannya itu, dan untuk menyebarluaskannya saya rasa jadi punya keyakinan bahwa ini akan sangat mudah bisa disebarluaskan ke teman-teman petani yang lain lah. Kan perkembangan lebih cepat di daerah yang lembab. Betul. Setelah diaplikasi terhadap tanaman lebih cepat tumbuh mana, di sini atau di daerah kering atau di daerah basah? Sebenarnya sama aja, asalkan tadi kondisi tanaman kita juga lembab ya, kayak gitu. Oh gitu. Iya, makanya itu kan ngasihnya kan pas jagung yang sudah disiram segala macam kayak gitu kan, dan disiram terus gitu kan. Tapi kalau misalnya tanah kering dan nggak disiram terus dikasih itu, itunya juga pasti mati. Nah ada ini nggak, ada pengukuran bahwa minimal kelembaban tanahnya sehingga si mikrobanya bisa berkembang biak pada saat jadi media tanam itu ada. Ya kalau di penelitian mungkin ada Pak ya, tapi kalau kita sebagai petani kan kita lama-lama juga akan hafal. Iya, kita akan hafal apa namanya yang disebut lembab itu seberapa segala macam kayak gitu. Kalau misalnya biasanya kita kompos ya, kalau lembab kan model digenggam itu kan. Kalau langsung pecah berarti dia kering, tapi kalau ngepel banget berarti dia basah, berarti masih bisa diperes, masih keluar airnya, berarti dia masih terlalu basah. Jadi yang pas itu dikepel tapi nggak hancur, tapi udah nggak keluar air gitu. Ya nggak ya kayak gitu. Iya. Tapi nggak terlalu apa namanya harus akurat sekali kayak begitu sebenarnya kalau di alam itu. Karena nanti yang menstabilkan alam sendiri gitu. Saya sangat optimis kalau diterapkan di Kabupaten saya, Purbalingga, Jawa Tengah, itu sangat optimis. Kenapa? Seharusnya kita di Jawa, kalau sudah sampai sini, kita harusnya pertama merasa bersyukur. Kenapa? Karena kita melihat di sini lahan yang kering saja seperti ini dengan kondisi minim hujan, itu bisa sebagus ini, apalagi di tempat kami. Untuk perangsang perakaran, karena adanya mycorrhiza sama bakteri yang sudah dibikin dari sini yang saya aplikasikan ke Jawa, itu yang sangat menunjang tuh kalau perakarannya itu bisa panjang, itu mau tidak mau cari makannya lebih luas dan buahnya akan lebih maksimal. Ini kita sudah 5 hari Pak ngambil. Iya. Dan alhamdulillah dapatnya bagus, lumayan sempurna kita dapatnya ini Pak. Bantu hujan juga. Karena kelembaban juga mempengaruhi. Ini mycorrhiza yang kita ambil dari lahan setelah 5 hari kita taruh di bawah pohon. Alhamdulillah banyak yang kita dapat. Selain mycorrhiza juga ada trichoderma. Setelah ini kita akan proses dicampurkan dengan gula dengan perbandingan 1:1. Kemudian kita remet-remet atau diaduk-aduk, hancurkan, masukkan ke dalam toples selama 5 hari. Nanti setelah menjadi cair bisa kita gunakan aplikasikan terhadap tanaman. Aplikasinya cukup 2 sendok untuk 16 liter. 2 sendok makan ya? Iya, 2 atau 3 sendok. Iya. Gunanya pertama? Ini mycorrhiza manfaatnya bagi tanaman sebagai pembantu untuk mencari unsur-unsur hara dan juga untuk membantu akar tanaman mencari unsur air sehingga tanaman dalam keadaan kering masih bisa terpenuhi kebutuhan airnya. Untuk penggunaan bisa di lahan itu bisa ini ya sebelum ada tanaman juga ya? Kalau untuk bibit misalkan cabai bisa kita celupkan di dalam air yang sudah kita kasih mycorrhiza, akarnya kita celupkan, kemudian bisa untuk dipindah tanamkan. Itu untuk segala macam tanaman ya Mas? Bisa untuk segala macam tanaman. Yang mau saya bagikan ke teman-teman ya proses bagaimana caranya supaya kita ekstrak sehingga senyawa atau unsur-unsur yang terkandung di dalam tanaman yang kita yakini bahwa dia adalah
pestisida bisa kita pakai secara maksimal. Terus bagaimana dia bisa bertahan kalau musim kemarau begini kan Bapak dengan teman-teman bisa rendam saja ya, direndam dipakai bisa. Tapi kalau di Jawa Bapak rendam, Bapak semprot, Bapak pulang sudah hujan, nah, kan selesai juga itu masalahnya. Hilang juga. Bapak sampai di sana pestisida juga sudah habis Pak.